Kisah Cinta Gustiwara. Suatu hari, hidup seorang lelaki parubaya bernama Gustiwara. Dia mencintai seorang gadis cantik di desa yang bernama Ajeng. Gusti melamar Ajeng dan melakukan pernikahan sesuai tradisi, di mana saat hari pernikahan, mempelai laki-laki harus berjalan menuju rumah mempelai wanita. Dan mempelai wanita harus keluar rumah menyambutnya dan meminta berkah kepada tetua di desa. Setelah menikah, Gustiwara bersama istrinya mulai merintis usaha wewangian. Gusti memikul gerobaknya, sedangkan sang istri membawa barang dagangannya di dalam keranjang yang dia pikul di kepala. Bedak, parfum, silakan dilihat dulu. Pastinya akan membuat Bapak Ibu jadi semakin menawan. Bedak, parfum, silakan dilihat dulu. Dijamin membuat Bapak Ibu menjadi lebih tampan dan cantik. Silakan, parfumnya wangi dan tahan lama. Bisa bertahan sampai 24 jam. Mereka berjualan dari satu desa ke desa lain. Orang-orang merasa bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Ditambah Ajeng juga berparas cantik. Suatu malam, seperti biasa mereka berdua hendak akan tidur. Ajeng membaringkan kepalanya di pangkuan sang suami. Ajeng, sini, berbaringlah di pangkuanku. Aku akan bernyanyi untukmu agar kau lekas tidur. Mendengar suaminya bernyanyi, perlahan-lahan mereka pun tertidur bersama. Tolong, bantu aku. Siapapun tolong aku, tolong. Teriakan Ajeng membuat suaminya terbangun. Ajeng, apa yang terjadi? Kau mimpi buruk ya? Ajeng memimpikan hal yang aneh. Dia pun menceritakan mimpi tersebut kepada suaminya. Sayang, aku memimpikan hal yang aneh dan tidak biasa. Aku bermimpi bahwa ada seekor naga kerajaan yang melingkariku dan membawaku pergi darimu. Naga tersebut menyemburkan api padamu yang menyebabkan matamu buta. Aku takut sekali. Tolong carikan arti dari mimpi itu. Aku ingin tahu, apakah mimpi tersebut mempunyai pesan baik atau buruk. Gustiwara mengetahui mimpi tersebut pertanda buruk yang akan membuat mereka terpisah. Namun dia memutuskan untuk merahasiakannya. Mimpimu unik sekali. Aku rasa itu pertanda bagus karena belum ada orang yang pernah bermimpi seperti itu. Jangan khawatir, kepercayaan kita tidak akan membuat kita terpisah. Berbaringlah di pangkuanku. Aku akan menyanyikan lagu untukmu agar kau tidur kembali. Setelah istrinya tertidur, Gustiwara mulai berdoa. Ya Tuhan, juga naga yang ada di mimpi istriku, tolong jangan pisahkan kami. Buahnya, silakan buahnya. Iya benar. Keesokan harinya, Gustiwara dan Ajeng kembali membawa parfum untuk dijual di pasar. Kondisi pasar sangat ramai pembeli dan juga pedagang. Gustiwara membantu merapihkan barang yang akan dijual istrinya sebelum dia pulang ke rumah. Dengan sukacita, Ajeng berjualan sendiri, lalu dia berkata kepada suaminya, "Nanti jangan lupa jemput aku ya." Pakaiannya. Iya sayangku. Saat itu penduduk pasar kedatangan para pelayan dari Pangeran Wira. Semuanya, berhenti dulu. Hari ini Pangeran Wira akan datang ke pasar. Jadi, kalian segera bersihkan pasar ini. Cepat laksanakan sebelum Pangeran datang. Semua orang di pasar pun berlutut. Lalu terdengar suara kereta kuda sang pangeran datang. Sang pangeran turun dari keretanya bermaksud mencari wanita cantik. Namun karena dia tidak menemukannya, dia pun kembali naik ke keretanya. Tetapi saat itu tiba-tiba seorang pelayan menjatuhkan parfum milik Ajeng. Lalu seketika pangeran yang berada di depannya pun berbalik dan takjub melihat kecantikan Ajeng. Pangeran itu pun bergegas memegang tangan Ajeng lalu melamarnya.
Dia menunjukkan kasih sayang kepada Ajeng terlebih karena penampilannya yang menarik. Lalu Pangeran Wira pun meminta Ajeng untuk naik ke keretanya. Mawar emas tumbuh di surga, bukan di tempat seperti ini. Aku sangat cocok menjadi suamimu. Oleh karena itu, jadilah selirku. Dan kau tidak perlu lagi menjual barang murahan seperti ini. Ayo, sekarang juga ikut denganku. Tidak, Yang Mulia. Saya sudah menikah. Gusti Wara adalah suami saya. Gusti Wara yang baru saja tiba langsung berlutut kepada sang pangeran. Saat itu Pangeran Wira menawarkan istri yang baru pada Gusti Wara dan memberikan istrinya kepada Pangeran Wira. Namun Gusti Wara menolak untuk memberikan istrinya. Lalu Pangeran Wira pun memerintah pelayan untuk memukulnya karena dia telah menentang perintah sang pangeran. Setelah itu, Ajeng pun dibawa para pelayan untuk naik ke kereta sang pangeran. Tindakan penjarahan yang dilakukan sang pangeran merupakan bentuk ketidakadilan. Rakyat sedih atas tindakan yang dilakukan sang pangeran, sekaligus bangga terhadap pasangan tersebut karena satu sama lain tidak memilih untuk berpisah. Meskipun dalam keadaan terluka, Gusti Wara nekat pergi ke istana untuk meminta keadilan kepada sang raja. Rakyatku, apa tujuanmu datang menemuiku? Yang Mulia, tolong carikan keadilan untuk saya. Saya terluka karena sebuah ketidakadilan, Yang Mulia. Seseorang telah membawa istri saya. Tolong bantu saya, Yang Mulia. Sebentar. Bisakah kau ceritakan semua kejadiannya? Siapa pria murahan yang berani mengambil istri orang? Setelah itu, raja menoleh ke arah selirnya dan meminta pendapat mereka. Selirku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada seseorang yang mengambil istri orang lain? Dia pantas menerima hukuman mati, Yang Mulia. Setelah mendengar cerita Gusti, raja baru menyadari bahwa yang mencuri istrinya adalah anaknya sendiri, yaitu Pangeran Wira. Kemudian, raja pun berbalik dan berbicara lagi kepada selirnya. Hei, tunggu. Tetapi seharusnya orang yang mencuri istri dari orang lain itu harus mendapat hukuman ringan dan diampuni, bukan? Kau benar, Yang Mulia. Mereka sebaiknya mendapat hukuman ringan dan diampuni. Lalu raja memerintahkan pelayannya untuk mencari Ajeng dan Pangeran Wira untuk menanyakan lebih lanjut tentang masalah ini. Begitu Pangeran Wira datang, dia berkata bahwa Aku tidak mengenali orang ini dan berani-beraninya dia menghina garis keturunan kerajaan dengan menuduh bahwa aku telah mencuri istrinya. Lagi pula wanita itu namanya Ayu, bukan Ajeng. Lalu Ajeng pun masuk diikuti para pelayan. Saat itu Ajeng sangat ingin menyapa suaminya, namun Pangeran Wira mengancam dengan menunjukkan pedangnya pada Ajeng. Lalu Ajeng pun menyapa sang raja. Kemudian Pangeran Wira menuntun Ajeng untuk duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Dan kembali menunjukkan pedangnya agar Ajeng tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi. Hei Nona, kecantikanmu sungguh luar biasa. Siapa namamu Nona? Apakah namamu Ajeng dan suamimu bernama Gusti Wara? Jangan takut, bicaralah dan jangan berbohong. Aku akan menjamin keamananmu dan kau Wira. Jangan sekali-sekali kau mengancamnya. Ayo, jawab saja. Apakah kau istri orang itu atau bukan? Karena rasa takut yang luar biasa, Ajeng pun terpaksa berbohong. Salam Yang Mulia. Mohon untuk didengarkan bahwa saya bukanlah istri dari Gusti Wara. Oh tidak, Ajeng, kenapa kau berkata seperti itu? Kau sangat materialistis. Apa itu karena harta? Lalu raja pun memerintahkan pelayan untuk menjatuhi hukuman mati terhadap Gusti Wara. Namun saat itu, ada seorang ajudan yang membujuk raja untuk lebih bijak dalam menangani kasus ini. Ajudan yang baik hati itu
menyarankan agar Gusti Wara, Pangeran Wira, dan Ajeng meminum air suci kejujuran, lalu memerintahkan Pangeran Wira dan Gusti Wara membawa sebuah drum ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, Pangeran Wira lekas menghina Gusti Wara. Hei, kau ini seperti ngengat yang tak takut api ya. Kau sedang menjemput kematianmu, pria tua. Dasar bodoh. Kenapa kau sebodoh ini, ha? Berani sekali kau bermain api denganku. Kau seperti melempar telur ke sebuah batu. Aku memang mencuri istrimu, tetapi apa yang kau bisa perbuat, ha? Bagaimana bisa seorang pangeran termasyhur sepertimu begitu bodoh dan lebih keji daripada seekor binatang? Mendengar itu, Pangeran Wira marah dan hendak mencabut pedangnya untuk apa kau menikam bilang? Gusti. Namun bel berbunyi dan mengharuskan mereka kembali. Selanjutnya, giliran Ajeng dan Gusti Wara yang membawa drum tersebut. Mereka berdua pun meletakkan drum tersebut ketika sudah berada di tempat sepi. Lalu Gusti berbicara kepada Ajeng. Kenapa kau berani mengkhianatiku seperti itu? Aku tidak mengkhianatimu. Pangeran itu mengancamku supaya tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua pun menangis sedih dan kembali membawa drum itu saat bel sudah berbunyi. Saat mereka kembali, seseorang merangkak keluar dari drum itu. Orang tersebut mencatat Informasi semua sudah kejadian saya yang terima. terjadi di hutan untuk dilaporkan pada sang raja. Lapor yang mulia, memang betul Ajeng adalah istri dari Gusti Wara. Dan namanya bukan... beraninya kau, ayah, hukum dia. Dia sudah berani berkhianat. Pelayan, cepat bawa dan bunuh pengkhianat ini. Kenapa begitu? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ini tidak adil. Memang benar nama saya Ajeng bukan Ayu. Dan saya adalah istri dari Gusti Wara. Pangeran Wira marah lalu menusuk Ajeng. Oh tidak, Ajeng, tidak. Istriku. Ajeng pun meninggal dunia. Kenapa dunia ini sangat tidak adil? Hei anakku, apa yang sudah kau lakukan? Mereka memang pantas menerima semua ini, ayah. Wira, aku sudah sering memaafkanmu, dan oleh sebab itu kau menjadi seenaknya. Pelayan, masukkan anakku ke penjara sampai waktu sidang tiba. Tidak mungkin, ayah, tidak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku ini anakmu, ayah. Ayah, tidak, ayah. Seberapa tinggi pun kekuasaan, hukum harus tajam ke segala arah.